Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali Bapak dan Ibu. Masih seputar program guru penggerak. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, sebagai pengajar praktek yang saat ini saya sudah lulus dan sedang mendampingi 6 calon guru penggerak ya, yang saat ini berada pada eh, lokakarya 5 ya Bapak dan Ibu ya. Sehingga Bapak dan Ibu mungkin informasi dan pengalaman saya ini bisa menjadi motivasi bagi Bapak dan Ibu yang saat ini memang sudah lulus tahap 2 ya untuk pengajar praktek dan sedang mengikuti pelatihan ya atau pendidikan pengajar praktek. Apa saja kira-kira yang akan diterima oleh pengajar praktek ketika sedang pendidikan ya? Bapak dan Ibu di situsnya Guru Penggerak sudah ada sebetulnya informasi yang bisa kita peroleh dan saya akan mencoba ya menjelaskan sesuai dengan pengalaman yang telah saya lalui ya berdasarkan informasi dari website Guru Penggerak. Jadi yang pertama adalah terkait dengan pengajar praktek ya Bapak dan Ibu ya. Jadi pengajar praktek di sini memiliki peran yang sangat penting ya Bapak dan Ibu. Contohnya adalah ini di situs Guru Penggerak kita bisa melihat Bapak dan Ibu ya detail program. Jadi silahkan apabila Bapak dan Ibu nanti menginginkan melihat sendiri ya atau membaca sendiri, silahkan nanti klik detail program, kemudian pilih seleksi tim pendukung. Kemudian di sini ada tab pengajar praktek. Kemudian silahkan Bapak dan Ibu di sini untuk masa tugas pengajar praktek akan bertugas selama 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Beda dengan saya di angkatan 4 itu kurang lebih hampir sama sebetulnya ya. Hanya saja untuk angkatan 4 itu bertugasnya adalah 9 bulan, tapi karena ada kebijakan tersendiri di angkatan setelah angkatan 4 ya, maka untuk tugas dari pengajar praktek itu adalah 6 bulan, jadi lebih singkat. Kemudian peran dari pengajar praktek yaitu adalah memfasilitasi lokakarya ya Bapak Ibu ya setiap bulannya. Jadi nanti Bapak dan Ibu PP ya atau pengajar praktek akan datang ke lokakarya. Kalau saya di angkatan 4 itu dilaksanakan di hotel. Kemudian malamnya itu biasanya bermalam ya untuk mempersiapkan penyamaan persepsi. Kemudian paginya dilaksanakan lokakarya. Dan lokakarya ini biasanya dilakukan pada hari Sabtu. Di hari Jumat sebelumnya pukul 4 sore gitu ya atau 16.00 itu dilakukan penyamaan persepsi ya, persiapan dari panitia dengan PP ya, apa yang harus dilakukan sebelum lokakarya pagi itu ya dibahas. Ini dilakukan setiap bulan. Kemudian yang kedua adalah berbagi praktek baik dengan calon guru penggerak. Jadi Bapak dan Ibu PP nanti dalam perjalanannya mendampingi calon guru penggerak, di setiap modul ya, baik modul 1, 2, dan 3, itu pasti ada program praktek baik. Silahkan pengajar praktek juga berbagi praktek baik itu dengan calon guru penggerak. Pada waktu pendampingan individu ya, jadi sebelum dilakukan lokakarya, itu nanti akan ada yang namanya pendampingan individu, atau istilahnya adalah PI. Nah, di dalam PI nanti itu, Bapak dan Ibu PP atau pengajar praktek bisa berbagi praktek baik ya dengan calon guru penggerak. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi dan memberi umpan balik calon guru penggerak. Tentunya di dalam setiap kegiatan ya, program dan kegiatan pasti akan ada yang namanya evaluasi ya. Di akhir kegiatan silahkan PP juga punya peran itu, bagaimana mengevaluasi dan memberi umpan balik kegiatan calon guru penggerak, baik itu adalah praktek baik atau aksi nyata, silakan itu dievaluasi. Nah, evaluasinya nanti bisa ketika pendampingan individu maupun ketika lokakarya. Kemudian yang keempat, memfasilitasi proses refleksi dan rencana tindak lanjut untuk peserta saat masa daring. Bapak dan Ibu, PP juga nanti bisa memfasilitasi ya atau berperan memfasilitasi proses refleksi dan rencana tindak lanjut untuk peserta saat masa daring. Jadi ketika calon guru penggerak sedang melakukan pendidikan, maka pendamping ya atau pengajar praktek memfasilitasi komunikasi ya, refleksi dan tindak lanjut ya kegiatan program-program yang sudah direncanakan dan dilaksanakan
dan direfleksikan, ditanyakan kira-kira sejauh mana keberhasilannya, apakah ada hambatan, tantangan, dan sebagainya, sehingga CGP tidak bekerja atau tidak melakukan program sendirian, tapi difasilitasi oleh pengajar praktek. Kemudian yang kelima yaitu membuat laporan capaian perkembangan calon guru penggerak. Ini biasanya dilakukan pada saat lokakarya, nanti pengajar praktek membuat laporan. Ya, bagaimana laporan tersebut diupload di LMS, ya, kemudian juga disampaikan kepada calon guru penggerak, karena nanti di dalam laporan tadi juga ada penilaian. Jadi nanti pengajar praktek menilai di setiap akhir lokakarya nanti pengajar praktek melaporkan capaian perkembangan calon guru penggerak dari hasil lokakarya setiap bulannya. Jadi setiap bulan nanti calon pengajar praktek, pengajar praktek ya, melaporkan perkembangan dari calon guru penggerak yang dibina. Ini adalah 5 ya peran dari pengajar praktek yang akan mendampingi calon guru penggerak. Kemudian pengajar praktek juga ada beberapa kompetensi yang diharapkan ya. Yang pertama adalah menguasai teknik dan keterampilan mentoring dan coaching ya Bapak dan Ibu, sehingga dengan kemampuan mentoring dan coaching ini harapannya pengajar praktek mampu ya mendampingi CGP itu sampai di akhir, bahkan setelah nanti lulus penerapannya juga tetap di mentoring ya atau di coaching sehingga CGP bisa lebih maksimal. Kemudian juga mampu menyusun rencana pendampingan. Jadi setiap bulan pengajar praktek melakukan pendampingan individu, ini juga harus disusun. Itu yang diharapkan dari kompetensi pengajar praktek. Kemudian yang ketiga, membuat kesepakatan dengan calon guru penggerak. Tentunya sebelum pengajar praktek mendampingi pasti ada kesepakatan-kesepakatan ya. Baik itu dari segi waktu, dari segi program, ya, dari segi mungkin hal-hal lain teknis ya terkait dengan pendampingan individu maupun lokakarya. Harapannya memang kompetensi ini menjadi hal yang wajib ya bagi seorang PP, sehingga komunikasi antara PP dan CGP bisa berlangsung dengan baik. Kemudian yang keempat, membuat jadwal pendampingan. Tentunya karena sifatnya adalah pendamping ya, pengajar praktek, maka tentunya harus mampu ya, punya kompetensi membuat jadwal pendampingan. Jadwal pendampingan nanti ini biasanya sudah ada rambu-rambunya ya, ada jadwalnya dari panitia, dari rentang lokakarya biasanya adalah 1 minggu sebelum lokakarya itu dilakukan pendampingan. Nah, untuk pengajar praktek nanti bisa dijadwalkan ya dengan masing-masing CGP. Kalau CGP-nya ada 3, nah itu perkiraan tanggal berapa saja. Nah, untuk PP harus memiliki kompetensi itu. Selanjutnya adalah memiliki komitmen untuk memenuhi target waktu ya atau tenggat waktu. Jadi PP harus memiliki komitmen sehingga nanti pendampingannya tidak melebar atau pendampingannya melebihi waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah mengevaluasi dan memberi umpan balik calon guru penggerak. Jadi Bapak dan Ibu di akhir pendampingan nanti pasti akan ada evaluasi ya, baik itu di akhir pendampingan individu setiap pendampingannya atau ketika lokakarya. Setelah selesai lokakarya nanti pengajar praktek akan diminta untuk mengupload ya hasil dari program yang telah dilakukan calon guru penggerak, termasuk juga menilai. Bapak dan Ibu nanti setiap bulannya akan menilai calon guru penggerak melalui laman LMS ya. Setelah selesai lokakarya nanti Bapak Ibu pengajar praktek diminta untuk mengisi hasil evaluasi dan umpan balik calon guru penggerak. Kemudian yang berikutnya adalah berkomunikasi dengan efektif ya. Tentunya sebagai seorang pengajar praktek, pendamping calon guru penggerak harus mampu berkomunikasi dengan baik. Ya, bagaimana komunikasi antara PP dan CGP itu bisa terjalin dengan harmonis ya. Jangan sampai ada informasi atau CGP yang kesulitan dalam hal program tertentu ya di program guru penggerak itu, kemudian menyampaikan ke PP dan PP ternyata bermasalah dengan komunikasinya atau belum bisa menanggapi dengan baik. Nah, itu harapannya tidak terjadi Bapak dan Ibu.
Jadi seorang pengajar praktek harus mampu berkomunikasi dengan efektif. Kemudian yang terakhir adalah memiliki kemampuan andragogik ya. Jadi kemampuan untuk bagaimana kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran ya dengan cara apa? Ya dengan cara mendampingi para CGP ya, karena andragogi kan adalah pembelajaran orang dewasa ya, tidak seperti siswa atau anak-anak. Tapi pengajar praktek nanti ini memiliki kemampuan untuk menyalurkan kompetensinya kepada CGP ya, yang selakunya adalah orang dewasa yang berbeda dengan anak-anak. Nah, harapannya dengan kemampuan andragogik ini, pengajar praktek dengan mudah dapat menyampaikan segala hal ya kepada CGP yang dibutuhkan untuk pengembangan diri CGP. Demikian Bapak dan Ibu, peran dan kompetensi dari seorang PP yang saat ini mungkin Bapak dan Ibu PP sedang menghadapi proses pendidikan, itulah yang nanti akan Bapak Ibu lakukan ketika nanti lulus sebagai pengajar praktek. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan materi saya terbaru. Terima kasih, salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.